Lar'un utawi kiku ana cabang suji law syaka lamun mang law syaka lamun mang sopal mutawaddi'u wong kang banyu wudu sopal mutawaddi'u wong kang banyu wudu mang-mange awil mughtasilu atawa wong kang adus awil mughtasilu atawa wong kang adus oleh mang-mang fi tathhiri udwin ing dalem nyuceni anggota fi tathhiri udwin ing dalem nyuceni anggota fi tathhiri udwin ing dalem nyuceni anggota qoblal firaghi sadurunge pragat qoblal firaghi sadurunge pragat ragu-ragunya itu qoblal firaghi min wudu'ihi saking wudune min wudu'ihi saking wudune siapa nih mutawaddi kalau wudu mah ya min wudu'ihi saking wudune mutawaddi au gus lihi telu gus lihi min wudu'i au gus lihi atawa aduse adus apa mugtasil min wudu'ihi saking wudune muktasil au ghuslihi atawa aduse toharo mangka toharo berarti harus di atas ini ya toharo mangka nyuceni atau nyucenana mangka nyucenana sopo mutawaddi awil mugtasil maka nyucenana sapa mutawaddi awil mugtasil hu ing udwun al mashkuk hu ing udwun wa kaza lan iku kaya iki wa kazalan iku kaya iki ma utawi barang wa kazalan iku kaya iki udun ma utawi barang ba'dahu kang tetep ing dalam sawise udun bil wudu'i ing dalam wudu titik far'un cabang masalah. Perhatikan dari masalah ini bisa menimbulkan berbagai macam qadiyah. Law syakka al mutawaddi'u awil mugtasiluna kita simpan dulu ya. Fi tadhhiri udwin qoblal firaghi min wudu'ihi jawabannya toharuhu wa kaza ma ba'dahu fil wudu ya satu. Bismillahirrahmanirrahim. Syakka andai kata ragu-ragu al mutawaddi'u orang yang berwudu. Jadi seandainya orang yang berwudu itu merasa ragu di dalam apa? Fi tathhiri udwin, di dalam mensucikan anggota. Di dalam mensucikan anggota, tentunya anggotanya anggota apa? Anggota wudu ya. Dan keraguan itu terjadi qoblal firaghi, sebelum dia selesai
min wudu'ihi dari wudunya. Jahit contohnya sedang membasuh tangan. Kita tahu anggota wudu itu muka, tangan, kepala, kaki. Muka dibasuh, tangan dibasuh, kepala diusap, kaki dibasuh. Si Zaid itu sedang membasuh tangan. Tiba-tiba dia ragu. Gunanya ragu mah ngaku tadi itu ketika membasuh muka, tadi itu muka itu terbasuh tidak ya? Dia sedang basuh apa nih? Sedang basuh tangan. Tiba-tiba dia ragu, tadi itu muka itu terbasuh enggak ya? Gitu. Berarti dia ragu-ragu fi tathhiri udwin di dalam mensucikan muka gitu ya. Tadi itu dibasuh enggak muka tuh ya? Karena sekarang dia sedang membasuh tangan. Nah, bagaimana solusinya kalau begitu? Maka toharuhu, maka dia harus mensucikan anggota yang diragukan tadi. Maka dia harus membasuh muka. Ya, paham? Setelah membasuh muka, wakaza ma ba'dahu, begitu pula anggota-anggota yang yaitu sesudah muka, yang dilakukan sesudah muka harus diulangi kembali karena di dalam wudu wajib tertib. Masuk enggak? Nah, sekarang contohnya diganti. Kepala. Ya, jadi muka, apalagi sudah muka, tangan, kemudian kepala. Si Zaid sedang mengusap kepala. Tiba-tiba dia ragu. Tadi itu muka terbasuh tidak ya? Berarti dia ragu-ragu fi tathhiri udin di dalam mensucikan anggota. Ya, ini mana anggotanya? Muka. Dan hal itu terjadi qoblal firogi, sebelum dia selesai apa? Daripada wudunya. Maka jawabannya toharohu, maka dia harus mensucikan anggota yang tadi dia ragukan. Maka dia harus kembali membasuh muka. Setelah membasuh muka kemana lanjutnya? Iya, karena harus tertib. Maka harus setelah muka kemudian ma ba'dahu, yang sesudah muka mana? Tangan, kemudian baru mengusap kepala, baru membasuh kaki. Jadi di dalam wudu karena wajib tertib, maka anggota yang diragukan dibasuh dan anggota yang sesudahnya juga harus dibasuh. Jadi wakaza ma ba'dahu fil wudu. Begitu pula dia harus membasuh anggota yang jatuh sesudahnya di dalam wudu. Paham? Jatuh ya. Itu aja tangannya main, pulpennya main. Yang nomor kedua apa? Berarti yang nomor kedua yang mana? Yang mughtasil. Law syaka al mughtasilu fi tathhiri udwin terus qoblal firaghi min uslihi toharuhu. Titik sampai di situ, tidak ada tambahan. Wakaza ma ba'dahu, karena wakaza ma ba'dahu ma adanya di dalam, lihat kitab. Ulangi lagi. Lau syaka al mughtasilu terus tathhiri udwin qoblal firaghi min uslihi toharuhu. Ada lanjutannya? Tidak, titik sampai di situ. Ya. Lau syaka, andai kata merasa ragu. Al mughtasilu, orang yang mandi. Ini sekarang ceritanya orang yang sedang mandi junub. Ya, orang yang sedang mandi merasa ragu fi tathhiri udwin di dalam mensucikan anggota. Ketika dia sedang membasuh kaki misalkan, dia ragu, tadi itu tangan perasaan belum terbasuh. Dan keraguan itu terjadi qoblal firaghi, sebelum dia selesai min ghuslihi dari mandinya. Maka solusinya toharuhu, maka anggota yang diragukan tadi harus dibasuh. Kemudian setelah membasuh tangan, membasuh apa? Cukup membasuh tangan aja, karena yang merasa belum terbasuh hanyalah
tangan. Jadi di dalam bab mandi tidak wajib tartib, maka anggota yang jatuh sesudah tangan tidak wajib dibasuh kembali. Berbeda dengan wudu, kalau wudu mah harus tertib. Maka di samping anggota yang dia ragukan, anggota yang sesudahnya juga harus dibasuh kembali. Nah, titik ya. Lanjut. Baik, nah sekarang ini koyitnya, ketentuannya andai kata qoblal firaghi, andai kata kejadian itu sebelum selesai wudu atau sebelum qoblal faragh minal wudu atau minal gusli. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau ragu itu sesudah selesai berwudu ya? Au ba'dal faraghi atawa ing dalam sawise rampung. Au ba'dal faraghi atawa ing dalam sawise rampung min tuhrihi saking sesucine si wong. Min tuhrihi saking sesucine si wong. Lam yu'asir mangka orang ngelabeti. Lam yu'asir mangka orang ngelabeti opo syak. Walau kana syakku bin niat. Walau kana lan lamun ana. Walau kana lan lamun ana opo asyaku. Mang iku bin niati ing dalem niat. Lam yu'asir mangka orang ngelabeti. Lam yu'asir mangka orang ngelabeti opo syak. Lam yu'asir mangka orang ngelabeti opo syak. Ayodon hale mali alal aujahi ingatase kaul kang mu'tamad. Ya, titik ya. Perhatikan. Kama kaya keterangan fi syarhil minhaj kang tetap ing dalam kitab syarah al minhaj. Kama kaya keterangan fi syarhil minhaj kang tetap di dalam syarah kitab al minhaj. Karangan siapa syarah al-minhaj itu? Li syaikhina kadue guru kita. Li syaikhina kadue guru kita syarah minhaj ya, minhaj. Namanya Tuhfatul Mu'jizat. Titik. Au ba'dal faraghi min tuhri. Nah, andai kata dia ragu-ragu dan keraguannya itu terjadi sesudah selesai bersuci, ijaen berwudu. Setelah beres berwudu dia mang ragu-ragu, tadi kepala tuh diusap saya atau tadi tangan itu dibasuh, tidak ragu-ragu antara dibasuh dengan tidak dibasuh, tapi terjadinya sesudah selesai bersuci berwudu, maka lam yu'asir, maka keraguan itu tidak memberikan pengaruh, tidak memberikan efek, tidak memberikan bekas atau pengaruh ya. Titik. Itu di dalam bab wudu. Atau misalkan bab mandi, jahit mandi junub ya. Nah, setelah selesai mandi junub dia ragu-ragu, tadi tangan itu terbasuh tidak ya, ragu-ragu. Tapi keraguan tersebut ba'dal faragh, setelah terjadi sesudah selesai dari mandi, lam yu'asir, maka tidak memberikan efek, tidak memberikan pengaruh apa-apa. Keraguan itu tidak memberikan pengaruh. Ya, andai kata keraguan tersebut ragu-ragunya itu terjadi sesudah selesai bersuci. Bahkan walau kana syakku fi niyat, setelah selesai bersuci berwudu, si jahil itu misalkan ragu-ragu, tadi itu saya niat atau tidak ya.
Nah, tapi dia ragu-ragunya sama terjadi sesudah selesai daripada bersuci. Ya, setelah selesai bersuci, dia ragu-ragu tadi itu saya niat tidak atau ya saya niat tidak, lam yu'asir aidon, maka itu juga sama tidak memberikan pengaruh. Jadi tetap wudunya dan mandinya sah. Menurut siapa? Al-Auyah, menurut kaul yang lebih unggul. Kama fi syarhil minhaj, sebagaimana keterangan yang terdapat dalam syarah kitab Al-Minhaj karangan Syekhina. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ngandika sapa wa qala lan ngandika sapa syekhuna wa qala lan ngandika sapa syekhuna bihi dalam syarah kitab Al-Minhaj. Liya sumayati fi syaki ba'dal Fatihah wa qabla ruku' annahu law syakka ba'da udwin bi asli ghuslihi lazimahu i'adatuhu au ba'dihi ya au ba'dihi lam talzamhu. Detik. Wa qala lan wis ngandika lan ngandika sapa syekhuna fihi ing dalam syarah Al-Minhaj. Wa qala ngandika sapa syekhuna guru kita fihi ing dalam syarah Al-Minhaj. Qiyasu ma ya'ti utawi qiyasane barang. Qiyas itu persamaan. Persamaannya sesuatu yang akan datang. Qiyasu ma utawi qiyasane perkara. Yati kang bakal teka opoma. Yati kang bakal teka opoma. Bisyaki ing dalem persamaan atau kesamaan. Bisyaki dalam mang-mang ba'dal Fatihah ing dalam sa'wise Fatihah. Ba'dal Fatihah ing dalam sa'wise Fatihah wa qabla ruku'i lan ing dalam sadurunge ruku. Wa qabla ruku'i lan ing dalam sadurunge ruku. Iku annahu sa'temene. Iku annahu sa'temene si wong. Iku ana usaha temane si wong iku law syaka lamun mang-mang sapa si wong iku law syaka lamun mang-mang sapa si wong ba'da udwin ing dalam sawise anggota ba'da udwin dalam sawise anggota bi asli ghuslihi ing dalam asal basuh udwin. Jadi ragu-ragunya fi asli ghuslihi di dalam asal membasuhnya. Apakah sempat terbasuh atau belum terbasuh? Ya. Fi asli ghuslihi dalam asal basuh ya si udwin. Maka lazima mangka wajib hu ing si wong lazima mangka wajibu ing si wong apa i'adatuhu lazima mangka wajibu ing si wong apa i'adatuhu balene udhun apa i'adatuhu balene udhun mengulangi lagi anggota au ba'dihi ayatnya diatakan kepada fi asli ghusli au ba'dihi au ba'dihi atau ing dalam au ba'dihi atau sebagian yang udhun lam talzam mangka ora wajib opo ada lam talzam mangka ora wajib opo ada hu ing si Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala syekhuna berkata di dalam kitab Al-Minhaj
Ya, berkatanya bagaimana? Qiyasu ma ya'ti fi syaki ba'dal Fatihah, persamaannya masalah yang akan datang. Ulangi lagi, qiyasu apa? Persamaannya masalah ya'ti yang akan datang bisyaki di dalam mang-mang atau ragu-ragu ba'dal Fatihah, sesudah Fatihah, ragu-ragu wa qabla ruku'i, dan sebelum ruku. Misalkan begini, si Zaid itu sesudah Fatihah dan sebelum ruku dia ragu. Tadi itu Fatihah itu terbaca atau tidak. Jadi dia ragu-ragu di dalam asal Fatihah, di dalam sumber Fatihah. Tadi itu Fatihah itu terbaca atau tidak. Dia ragu, dan ragu itu terjadi qabla ruku, sebelum ruku. Nanti di dalam babnya dijelaskan bahwa bila seseorang ragu akan bacaan Fatihah apakah terbaca ataukah tidak terbaca, maka tafsil. Kalau yang dia ragukan itu adalah asal Fatihahnya, maka itu hukumnya gimana? Lazimahu i'adatu, wajib diulangi lagi. Itu aneh kata yang dia ragukan itu adalah asal ataupun inti daripada membaca Fatihah. Asal itu berarti keseluruhan. Jadi Fatihahnya itu apakah dibaca atau tidak, namanya asal Fatihah. Nah, sedangkan bila dia ragu bahwa yang dibaca itu hanya adalah sebagian Fatihah. Misal sebelum ruku dia ragu. Tadi itu ketika membaca Fatihah ayat iyyaka na'budu terbaca atau tidak. Nah, kalau sekarang berarti ragunya bukan dalam asal Fatihah tetapi dalam sebagian Fatihah. Nah, kalau dalam sebagian Fatihah, maka lam talzamhu i'adatu, maka dia tidak usah mengulangi lagi bacaan Fatihah. Paham? Bila kita setelah membaca Fatihah dan sebelum ruku merasa ragu apakah Fatihah dibaca atau tidak, maka tafsil. Bila yang diragukan itu adalah asal Fatihah, maka hukumnya wajib diulangi lagi. Sedangkan bila yang diragukan itu adalah bagian dari Fatihah, tadi itu lafaz Ar-Rahmanir Rahim terbaca enggak ya? Berarti kan sebagian daripada Fatihah. Kalau sebagian daripada Fatihah yang diragukannya, maka lam talzamhu i'adatuhu, maka tidak wajib Nah, permasalahan itu sama. Yang sama dengan permasalahan itu adalah annahu law syakka fi udwin. Persamaannya adalah masalah ini mana? Annahu sesungguhnya, ini persamaannya nih. Annahu sesungguhnya, law syakka, andai kata si Zaid itu merasa ragu-ragu ba'da udwin, setelah melakukan satu anggota. Misalkan setelah dia itu ragu-ragu ketika mengusap kepala. Jelas kalau kepala itu dilakukan sesudah membasuh muka dan membasuh tangan. Setelah melakukan melakukan anggota atau sesudah membasuh anggota, dia ragu-ragu. Misalkan ketika ngusap aja gampangnya. Zaid ketika ngusap kepala, dia ragu-ragu. Tadi itu tangan terbasuh atau tidak. Nah, tangan bahasanya. Kalau tangan berarti keseluruhan. Apakah tangan itu terbasuh atau tidak? Nah, kalau yang dia ragukan itu adalah asal satu pokok, ya, asal itu satu pokok. Keseluruhan berarti satu tangan, maka itu tidak wajib maka itu wajib diulangi lagi. Nah, kalau dia ragu-ragu tadi ketika membasuh tangan itu, perasaan ini bagian sikut belum terbasuh. Nah, berarti kalau sikut adalah sebagian daripada tangan, bukan asal anggota, tetapi sebagian anggota. Maka kalau yang dia ragukan adalah sebagian daripada anggota, bukan asal daripada anggota, maka lam talzamhu i'adatuhu, tidak wajib diulangi lagi. Paham tuh? Nah, jadi begitu ya. Ini kata Syekhina di dalam Syarah Al-Minhaj, beliau mengatakan bahwa persamaan
dari masalah yang akan datang mengenai ragu-ragu di dalam Fatihah dan terjadi sebelum ruku, persamaannya adalah masalah ini lau syakka, bila seseorang ragu-ragu setelah mensucikan anggota, dia ragu-ragu dalam asal membasuh anggota, maka andai kata yang diragukanlah asalnya anggota, maka wajib diulangi lagi. Sedangkan bila yang dia ragukan adalah ba'dihi, sebagian daripada anggota, lam talzamhu, maka tidak wajib diulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Palyuhmal mangka becik dan mahmulakan. Palyuhmal mangka becik dan mahmulakan opo kalamuhum pengandikane ulama, opo kalamuhum pengandikane ulama atau fuqaha al awwalu kang awal, maka hendaklah diartikan atau dimurodi boleh atau dikehendaki kalamuhum perkataan fuqaha. Mana al awalu yang awal, mana yang awal itu yang tadi itu yang farun ya. Tadi di dalam farun gimana? Dalam farun bila seseorang ragu-ragu di dalam mensucikan anggota. Tadi kan jawabannya gimana Kang? Dia harus mengulangi mensucikan lagi anggota tadi. Nah ini bisanya dia harus kembali mensucikan anggota tadi yang dia ragukan, katanya ini diartikan andai kata gimana? Andai kata yang diragukannya itu adalah asal anggota, bukan sebagian anggota. Jadi keterangan yang tadi itu harus diartikan atau harus dimurodi bahwa bisanya anggota yang diragukan harus diulangi lagi andai kata yang diragukan itu adalah asal anggota, bukan sebagian. Jadi falyuhmal maka becik dan mahmulakan. Falyuhmal maka becik dan mahmulakan opo kalamuhum pengandikane ulama atau fuqaha al awwalu kang awal, nyatane supaya jelas al awal itu yang mana gitu. Nyatane law syakka al mutawaddiu awil mu'tasilu ilaih gitu ya. Nyatane law syakka al mutawaddiu awil mu'tasilu fi tathiri udwin ilaih, itu sampai dengan toharohu. Nah ini hendaklah diartikan ala syaki ingatase mang fi aslil udwi, ing dalam asal anggota. Wajib soten tadi itu diulangi anggota yang diragukan andai kata yang diragukan itu adalah asalnya anggota, bukan sebagian anggota. Fi asil udwi, ing dalam asale anggota, la ba'dihi, ora sebagiane anggota. Paham? Jadi wajib soten diulangi, disucikan andai kata yang dia ragukan adalah asal anggota, bukan sebagian. Ayo kita kembali lagi tuh ke awal itu. Yang mana yang awal tuh? Lau syaka, kita ulangi lagi ya. Lau syaka. Andai kata merasa ragu, al mutawaddiu, orang yang berwudu, fi tathiri udwin, di dalam mensucikan anggota. Awas ya, anggota di sini berarti anggota yang mana? Nah, qoblal firogi, sebelum dia selesai min wudu'ihi, dari wudunya toharo, maka dia harus mensucikan kembali anggota yang dia ragukan. Bisa, tetapi dengan catatan andai kata yang diragukan itu adalah asal kalau yang diragukannya cuma sebagian anggota, maka tidak wajib diulangi walaupun ragunya sebelum selesai dari bersuci. Jadi hendaklah pengertian yang awal yang lau syaka itu diartikan ketika yang diragukannya adalah aslil udwi, la ba'dihi, bukan sebagian anggota. Paham tuh? Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunalan dan sunahakan. Wa sunalan dan sunahakan lil mutawaddi kadue wong kang wudu walau bimain lan senajan iku kelawan nganggo banyu. Walau bimain lan senajan iku kelawan nganggo banyu maghzubin kang den gosap. Walau bimain lan senajan iku kelawan banyu maghzubin kang den gosap. Alal aujahi ngatasé kang kaul kang luwih unggul. Alal aujahi ngatasé kaul kang luwih unggul. Alal aujahi ngatasé kaul kang luwih unggul apa tasmiyatun maca bismillah. Apa tasmiyatun maca bismillah awwalahu ing dalem kawitane. Awwalahu ing kawitane wudu ay awwalal wudu'i tegese ing dalem kawitane wudu. Awwalahu ing dalem kawitane wudu. Awwalahu ing dalam kawitane wudu lil ittiba'i karena anut maring Kangjeng Nabi. Lil ittiba'i karena anut maring Kangjeng Nabi. Disunahkan lil mutawaddi bagi orang yang berwudu walaupun dia berwudunya menggunakan air yang hasil gosap ya. Walaupun dia berwudu menggunakan air yang hasil gosap al aujahi menurut kau yang lebih unggul disunahkan bagi orang yang berwudu tadi tasmiyatun awwalahu dia membaca bismillahirrahmanirrahim sebelum berwudu. Hal itu lil intibai karena mengikuti jejaknya Rasulullah, karena mengikuti Rasulullah. Wa qalu halan utawi lan utawi luwi kidi-kidike wa qalluha lan utawi luwi kidi-kidike basmalah iku bismillah lafaz bismillah iku bismillah lafaz bismillah minimal di dalam membaca basmalah adalah bismillah itu minimal. Sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Wa akmaluha lan utawi luwih sempurnane basmalah iku bismillahirrahmanirrahim. Bacaan bismillahirrahmanirrahim minimal membaca bismillah, sempurnanya membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah itu ya sunnah hukumnya, sunnah tasmiyatun awwalahu. Sedangkan menurut Imam Ahmad itu katanya bukan sunnah ya, tetapi wajib. Watajibu lan wajib opo basmalah. Watajibu lan wajib opo basmalah inda Ahmad menurut Imam Ahmad. Sedangkan menurut Imam Ahmad membaca bismillah sebelum wudu itu hukumnya adalah wajib. Wa yusanu lan den sunahaken qablaha ing dalam sadurunge basmalah. Wa yuzanu lan den sunataken qablaha ing dalam sadurunge basmalah apa ta'awudzu baca ta'awudz. Apa ta'awudzu maca ta'awudz wa ba'daha lan iku ing dalam sawise. Bismillahirrahmanirrahim wa ba'daha lan iku ing dalam sawise. Basmalah syahadatani utawi syahadat loro. Kemudian disunahkan sebelum membaca basmalah disunahkan membaca ta'awudz. Jadi ringkasnya ta'awudz dulu, kemudian basmalah. Nah, sesudah basmalah kemudian membaca dua kalimat syahadat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru asyhadu alla ilaha illallah dan lain sebagainya, dua syahadat dan ditambah dengan wal alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Wa yusanulan yang sunatakan
Wa yusanulan den sunatakan liman kadue wong. Dan disunahkan bagi orang yang tidak membaca bismillah di awal wudu, liman kadue wong taroka kang ninggal sapa siman ha ing basmalah. Awalahu ing dalam kawitane wudu. Di awal wudu ini dia lupa membaca bismillah, maka disunahkan dia membaca di tengah-tengah wudu. Apa ayat yang tanakani sapa si wong, apa ayat yang tanakani sapa si wong biha kelawan basmalah, biha kelawan basmalah asna'ahu in dalam tengah-tengah wudu, asna'ahu in dalam tengah-tengah wudu. Kalau di dalam awal wudu dia lupa tidak membaca basmalah, maka basmalah sunnah dibaca di tengah-tengah wudu, tapi bahasanya bismillahi awwalahu wa akhirahu, gitu ya. Qailan halewong kang ngucap, qailan halewong kang ngucap, apa bahasanya? Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Itu andai kata dia ingat di tengah-tengah wudu. Bagaimana kalau sesudah selesai baru ingat, lah tadi tidak membaca basmalah, sunnah nggak baca basmalahnya? La ba'da faraghihi, ora sunnah sause peragate wudu. La ba'da faraghihi, ora sunnah ing dalam sause rampunge atau peragate wudu. Kalau sudah selesai wudu kemudian baru ingat belum membaca bismillah, maka itu tidak disunahkan membaca bismillah. Jadi kita simpulkan, sunnahnya membaca bismillah dalam wudu itu pertama awal wudu, kalau dia lupa maka di tengah-tengah wudu. Sedangkan bila wudunya keburu selesai, maka tidak disunahkan lagi membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kazalan kaya iki, wa kazalan kaya iki, wa kazalan kaya iki yusanu pinahwil akli ing dalam umpamane mangan, pinahwil akli umpamane mangan, wa syurbi lan nginum, wa ta'libi lan ngarang, wal iktihali lan wa ta'libi lan ngarang, wal iktihalan celakan, mimma saking barang, mimma saking barang yusanu kang den sunahaken, yusanu kang den sunahaken lahu kadue ma opo atas miyatu maca bismillah ya. Bukan ketika mau wudu saja, juga ketika kita makan, minum, mengarang, celakan, dan juga di tempat-tempat lain di mana bismillah disunnahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal manqulu lan utawi kang den tukil, wal manqulu lan utawi kang den tukil, wal manqulu lan utawi dawuh kang den tukil ani Syafi'i saking Imam Syafi'i, ani Syafi'i saking Imam Asy-Syafi'i, wa kasirin minal ashabi, wa kasirin atau kasirin, wa kasirin ataupun kepada ani Syafi'i, wa kasirin lan ulama kang akeh, wa kasirin lan ulama akeh minal ashabi saking sandrine Imam Syafi'i, minal ashabi saking sandrine Imam Syafi'i. Kaul yang ditukil atau yang dikutip dari Imam Syafi'i dan mayoritas sandrinya iku anna, apa daripada al-manqul, iku anna awwal sunan at-tasmiyah, iku anna awwal sunan saat temene kawitane piro-piro sunnah, saat temene kawitane piro-piro sunnah iku atasnya tuh membaca bismillah ya. Dikutip dari Asy-Syafi'i dan mayoritas sandrinya
bahwa permulaan dari sunnah-sunnah itu adalah membaca basmalah ya. Wabihilang kelawan iki, wabihilang kelawan iki al-manqul, wabihilang kelawan iki al-manqul jazama mantepakan sapa An-Nawawi Imam Nawawi, jazama mantepakan sapa An-Nawawi Imam An-Nawawi. Nah, pendapat ini dipastikan oleh Imam An-Nawawi di mana? Fil Majmu' di dalam kitab Al-Majmu'. Fil Majmu'i wa ghairihi lan liyane Al-Majmu'. Jadi payanwi mangkan niat sapa wong, payanwi mangkan niat sapa si wong ma'aha sertane basmalah, payanwi mangkan niat sapa wong ma'aha sertane basmalah, maka orang yang berwudu berniat ma'aha beserta membaca basmalah inda ghaslil yadaini ketika membasuh kedua tangan. Jadi ketika dia membasuh kedua tangan, dia membaca bismillah sambil berniat melaksanakan sunnah wudu ya. Iya. Wa qala lan ngandika sapa jamun mutaqaddimuna jamun sekelompok ulama. Wa qala ngandika sapa jamun golongan ulama. Sapa jamun golongan ulama mutaqaddimuna kang dingin kabeh. Mutaqaddimuna kang dingin kabeh. Nah, menurut sekelompok para ulama yang terdahulu, inna awwalaha saat temene kawitane sunan, permulaan sunnah-sunnah di dalam wudu bukan bacaan basmalah. Inna awwalaha saat temene kawitane sunan, bahwa sesungguhnya permulaan dari kesunahan wudu bukan bacaan basmalah tetapi iku asiwaku siwak katanya, bukan baca bismillah. Jadi sebelum kita melakukan wudu yang paling pertama disunahkan adalah bersiwak ya, bersusur, bersiwak. Kemudian baru summa ba'dahu at-tasmiyah, summa ba'dahu maka kare-kare iku ilm sawise siwak wa tasmiyah tu utai baca bismillah. Far'un wallahu a'lam.